Kita lanjut ya. Apa sih tentang otot ini? Nah, pertama, otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi fungsi utamanya otot adalah untuk bergerak, di mana dia juga mempunyai fungsi yang lain. Yang pertama, menggerakkan tulang atau bergerak tadi. 2, mendukung tubuh. 3, menjaga postur tubuh. Dan keempat adalah menjaga suhu tubuh. Oke, lanjut. Pertama kita pelajari dulu. Otot itu nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua adalah otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Kita ke otot polos dulu ya. Oke, nah ini adalah penampakan dari otot polos. Otot bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi otot polos ini dia bergerak tanpa perintah dari kita. Dia otomatis bergerak. Yang kedua, selnya berbentuk gelondong yang ujungnya runcing. Kalau kalian amati pada gambar, ujung-ujungnya ini bentuknya runcing. Kalau kamu tahu jajan itu kayak mirip kelanting itu loh, Nak. Jadi ujung-ujungnya runcing. Yang ketiga, terdapat satu inti sel. Nah, gambar-gambar hitam ini adalah inti sel. Jadi setiap satu sel atau setiap gelendong itu mempunyai satu inti sel yang berwarna hitam itu. Yang keempat, bergerak lambat dan mudah lelah. Dia ototnya gampang capek. Yang kelima, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos ini bekerja tidak dipengaruhi oleh otak. Karena itu dia disebut juga dengan saraf otonom atau juga saraf tidak sadar. Yang keempat, ya tadi yang keenam, yang tadi Bu Dina katakan tidak diperintah oleh otak. Nah, di mana sih letak otot polos ini? Berada di bagian usus atau peredaran darah dan saluran kemih. Otot polos merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh kita. Dia ada di dalam tubuh kita. Contohnya yang tadi, seperti di usus, di lambung, di pembuluh darah, saluran pernafasan, dinding rahim. Itu kenapa otot polos itu disebut juga dengan otot organ dalam atau otot dalam. Paham ya? Jadi otot dalam itu begitu pengertiannya. Nanti kalian catat. Lanjut yang nomor 2 adalah otot lurik. Nah, kalau kamu tahu dari namanya lurik, berarti ototnya nanti ini ada garis-garisnya hitam. Oke, kita lanjut. Menempel dalam rangka tubuh. Nah, kenapa menempel dalam rangka tubuh? Jadi otot luriklah ini yang melekat pada rangka yang menyebabkan rangka itu bergerak. Ini. Jadi dia disebut juga dengan otot rangka. 2. Digunakan untuk bergerak. 3. Bekerja dengan kesadaran dan perintah otak. Jadi otot ini diperintah oleh otak. Contohnya apa? Saat kamu mau menulis, saat kamu mau berlari, saat kamu mau memegang sesuatu. Jadi otak itu memerintah otot lurik ini sehingga tulang bergerak. Oke, yang ketiga. Nah, ini penampakannya otot lurik. Bisa kamu lihat ada garis-garis hitam. Nah, itu. Lanjut, bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang. Ada garis gelap dan terangnya. Selanjutnya, melekat pada rangka. Dia mudah lelah. Jadi kalau kamu lari, kamu berolahraga, kamu mudah lelah. Nah, otot lurik ini yang mudah lelah tadi. Kemudian bentuknya panjang dan terdiri dari banyak sel. Selnya itu berada di bagian tepi. Nah, di pinggir-pinggirnya nih selnya. Oke, lanjut.
selnya ada di tepi dan jumlahnya ada beberapa banyak sehingga disebut multisel. Nah, ini contohnya otot lurik, dia menempel di lengan tangan. Paham ya anak-anak, kalau otot polos tadi di bagian dalam tubuh, kalau otot lurik ini menempel di rangka. Karena dia digerakkan oleh otak, dia disebut juga dengan otot sadar. Kita lanjutkan ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung, dari namanya saja kamu harus tahu bahwa otot ini yang berada di jantung. Nah, seperti ini ototnya, nak. Bentuknya silindris dan bercabang. Bercabang-cabang. Kemudian inti selnya berada di tengah, ini yang bulat-bulat. Bulat-bulat ini inti selnya. Kemudian bekerja terus tanpa istirahat. Nah, otot jantung ini menggerakkan jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Jadi dia bergerak terus. Perpaduan otot lurik dan polos. Nah, kenapa kok di perpaduan otot lurik dan otot polos? Karena dia inti selnya di tengah, kemudian terdapat garis-garis lurik-lurik, sehingga dia perpaduan dari otot lurik dan otot polos. Berfungsi untuk memompa darah. Bekerja di bawah sadar dipengaruhi. Maksudnya ini dia tanpa disadari dia bergerak terus. Dipengaruhi oleh saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ini bentuknya otot jantung. Nah, ini adalah rangkuman dari yang Budina bahas tadi, perbedaan antara otot polos dan otot lurik serta otot jantung. Kamu lihat dari bentuknya. Kalau polos gelendong, runcing di kedua ujungnya, otot lurik bentuknya silindris kayak pipa. Kalau otot jantung itu bentuknya silindris tapi bercabang. Jumlah intinya kalau polos itu ada satu di tengah, kalau lurik ada banyak, dia di tepi-tepi. Kalau otot jantung ada satu di tengah. Cara kerjanya, otot polos tidak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tidak sadar. Tadi masih ingat kalau rangka otot apa? Iya, kalau rangka itu adalah otot lurik sadar. Kalau otot kalau usus, lambung, pencernaan bagian dalam itu otot polos. Kemudian tempatnya, tadi udah Budina katakan ya. Nah, ini gambar. Macam-macam otot pada rangka ini kalian tulis di bukumu. Jadi penjelasan yang Budina ceritakan tadi kamu salin di bukumu, kamu catat. Untuk yang penjelasan tadi itu silakan ditulis saja, tapi untuk yang macam-macam otot ini harus kalian gambar. Yang bagian bawah ini gambarnya kalian salin di buku kalian. Harapan Budina jelas untuk rangka, untuk penjelasan tentang otot ini. Budina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.